A few moments later. Halo guys, balik lagi bersama Alur Komika. Jadi untuk Alur Komika kali ini gue bakal ngebahas tentang alur komika terbaru, yaitu Seoul Statue Necromancer. Ini gue nggak tahu ya orang lain udah ngebahas atau enggak. Yang penting ini versi gue aja guys ya. Oke, di sini kita bakal langsung aja untuk ngebahas Statue Necromancer. Buat kalian yang belum subscribe, kalian jangan lupa subscribe channelnya Alur Komika biar gue lebih semangat lagi upload videonya. Dan jangan lupa like sebanyak mungkin biar gue semangat. Oke, langsung saja kita ke videonya, skuy. Cerita diawali pada tahun 2021 di Seoul. Apa masih ada yang ingin dibicarakan? Ucap segerombolan anak muda tersebut. Cepatlah, kalau tidak aku akan telat berangkat ke bimbel, ucap Do Jae-min. Ayolah Do Jae-min, ucap Soyuk. Kalau tidak ada yang mau dibicarakan lagi, aku pergi dulu, ucap Do Jae-min. Haha, Soyuk, kamu dikacangi nih ye, ucap anak buahnya Soyuk. Brengsek, berhenti kau, dasar bocah tengik. Soyuk pun mau memukul Do Jae-min dari belakang. Hah? Namun Do Jae-min malah membalikan keadaan dengan memukul Soyuk dengan keras sampai dia terjatuh. Dasar brengsek, ucap Soyuk. Aku tidak peduli kalau kamu ingin memalak orang lain ataupun itu, tapi jangan nyari gara-gara denganku. Tanpamu saja aku sudah merasa kesulitan, ucap Do Jae-min ke Dosuk. Jangan pura-pura sok kuat karena sebentar lagi tamatlah sudah riwayatmu, dasar brengsek, ucap Soyuk. Seriusan? Anak buah Soyuk pun memukul Do Jae-min dari belakang. Woi brengsek, memangnya kita ini cuman hiasan saja, ucap anak buah Sohyuk. Do Jae-min pun terkapar mengeluarkan darah. Sakit kan Jae-min? Hah, aku yakin itu terasa sakit, ucap Sohyuk. Itulah alasan kenapa kamu jangan terlalu mencolok di sekolah. Sekarang kamu harus tahu hierarkimu di sekolah, ucap Sohyuk. Dasar brengsek, ucap Do Jae-min. Cih, si brengsek ini masih mau nyari gara-gara, ucap Sohyuk. Ayo kita lihat seberapa lama kamu bisa bertingkah seperti itu, ucap Sohyuk. Ajar dia, ucap Sohyuk ke anak buahnya. Anak buah Sohyuk pun menghajar Do Jae-min. Tiba-tiba datang bulatan kecil yang bersinar di depan hadapan Sohyuk. Kok terasa seperti bertambah banyak saja? Apa-apaan ini? Sambil muncul kilauan yang sangat terang. Yang terjadi itu apa? Sinarnya sangat menyilaukan sekali, ucap anak buah Sohyuk. Kamu juga lihat kan Sohyuk, ucap anak buah Sohyuk. Mana ku tahu, yang kulihat hanyalah pancaran sinar. Cih, membuat kaget saja, ucap Sohyuk. Do Jae-min pun mencoba untuk bangkit. Loh, si brengsek itu masih hidup. Woi, berdebah, jangan berdiri kau, ucap anak buah Sohyuk. Sohyuk pun tertawa dengan sinis. Brengsek, sudah 20 tahun masih saja tidak ada yang berubah. Cowok ini adalah Sun Bae guys ya, dia namanya Sun Bae. Buat kalian yang belum tahu namanya, kita kasih tahu, nama dia adalah Sun Bae. Apa? Jadi baju seragamnya masih sama, ucap Sun Bae. Si gelandangan brengsek ini punya masalah apa sih, ucap Sohyuk. Brengsek, gelandangan. Apa yang bocah ingusan ini katakan kepada Sun Bae yang hebat ini? Apa dia ini Sun Bae kita? Mungkin apa yang harus kita lakukan, ucap anak buah Sohyuk. Do Jae-min pun mencoba untuk bangkit. Ya, terserah deh, sepertinya di sini ada sedikit keributan. Jadi bagaimana kalau kalian menghentikan? Siapa yang peduli kalau kau ini Sun Bae kita, ucap Sohyuk. Jangan ikut campur dan enyahlah dari sini, ucap Sohyuk sambil menunjuk Sun Bae. Ngapain juga gelandangan brengsek ini ikut campur urusan kita, ucap Sohyuk. Hei om, kamu mau dihajar sama Hubaesmu? Nah sekarang pergilah dari sini, ucap Sohyuk. Sun Bae pun terdiam. Hah, dasar remaja sekarang tidak punya sopan santun. Memangnya itu cara kalian membicarakan dengan Sun Bae yang sudah berumur 20 tahun lebih tua dari kalian, ucap Sun Bae. Apa maksudmu? Pergilah sebelum kami menghajarmu, dasar bodoh, ucap Sohyuk. Sun Bae pun sangat kesal. Hei Hubae, kalau kamu masih tidak sopan kepadaku, akan kupatahkan tanganmu, ucap Sun Bae. Kau gila ya, ucap Sohyuk. Sun Bae pun menatap sinis kepada Sohyuk. Sohyuk pun akan menghajar Sun Bae. Namun pukulan dari Sohyuk ini meleset.
Sohyuk pun terdiam. Kamu seharusnya tahu kapan harus berhenti. Dan juga seharusnya kamu memperlakukan Sunbae-mu bagaikan mereka ini adalah akhirat, ucap Sunbae. Sohyuk pun terdiam. Mungkin kamu ini tipe orang yang baru belajar ketika sudah dihajar habis-habisan. Sohyuk pun mengangkat tangannya ke atas dan mengangkat jari telunjuknya ke atas. Lalu dia menjentikan jarinya. Anak buah Sohyuk dan Sohyuk pun sangat kaget saat Sunbae menjentikan jarinya. Semua orang pun terdiam. Sunbae pun terdiam. Loh, apa yang kau lakukan? Ucap anak buah Sohyuk. Kenapa spellku tidak mau keluar? Ucap Sunbae. Seriusan, kenapa hari ini aku bertemu dengan orang-orang yang tidak punya otak? Ucap Sohyuk. Si brengsek kecil itu berlagak sok jagoan seperti itu, ucap Sohyuk. Wah, lihat ada orang gila, ucap anak buah Sohyuk. Dan juga sekarang ada si gembel miskin yang ternyata dia ini sebenarnya orang gila, ucap Sohyuk. Sunbae pun menatapi tangannya. Lalu dia menatap Sohyuk. Hah? Ya mau gimana lagi, ucap Sunbae. Sunbae pun menyentil jidat Sohyuk sampai dia terpental sangat jauh. Semua orang pun terkejut, termasuk Do Jaemin dan anak buahnya. Do-suk pun terkapar oleh Sunbae setelah terkena sentilan tangan dari Sunbae. Dan sekarang giliran siapa lagi ya, ucap Sunbae. Oke guys, jadi segini dulu untuk alur cerita part pertama dari Soul Station Necromancer ini guys ya. Ini ceritanya sih bakal cukup seru banget guys ya, bakal seru banget untuk kelanjutannya karena dia bakal mendapatkan perubahan monster kayak gitu guys, bakal ada temen monsternya ya. Oke, buat kalian yang suka dengan videonya jangan lupa kalian like sebanyak mungkin dan subscribe juga buat kalian yang mau berlangganan channel Alur Komika ini. Buat kalian yang gak mau ketinggalan tentang alur cerita Soul Station Necromancer ini, kalian bisa subscribe channelnya Alur Komika karena gue bakal ngebahas alur cerita Necromancer ini sama cerita dari Moon nanti guys ya. Oke, segini dulu untuk cerita kali ini. Saya Alur Komika cabut dulu guys, bye bye.